Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di Jogja dan sekarang aku mau bikin video walkthrough atau jalan-jalan ya, jalan kaki. Kita sekarang ada di kawasan Malioboro dan tadi aku sudah mengawali jalan kakinya dari perempatan BNI ya. Dan kita akan terus maju ke utara dan nanti kita akan masuk ke teras Malioboro. Apa itu teras Malioboro? Ntar kita lihat ya. Sampai di ujung utara Malioboro. Check it out. Oke, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini adalah Gedung Agung ya, yang mana merupakan Istana Kepresidenan Indonesia di Yogyakarta. Nah, ini ada di kawasan Malioboro. Nah, desainnya, arsitekturnya mirip-mirip banget ya sama Istana Negara ya. Istana Negara yang Istana Merdeka maksudnya ya, bukan Istana Negara yang di IKN ya. Istana Merdeka yang di DKJ. Nah, sedangkan di seberangnya Gedung Agung itu ada Museum Benteng Vredenburg ya, yang sebelumnya itu di pojokan perempatan BNI tadi itu ada Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, itu bersebelahan ya, satu komplek dengan Benteng Vredenburg atau Museum Benteng Vredenburg. Nah, di seberang itu ada Pasar Sore Malioboro ya, dan itu kayaknya itu adalah relokasi dari pedagang-pedagang kaki lima yang dulunya itu di uh, berjajaran gitu ya di sepanjang trotoar Malioboro ya. Dan itu dulu penuh banget di sepanjang trotoar ini ya, mulai dari pagi gitu ya, terus kemudian terutama pagi itu orang jual makanan di sepanjang trotoar gitu ya. Kemudian sore malam itu juga banyak orang-orang jual baju, jual makanan, oleh-oleh gitu. Nah, sekarang kayaknya semua direlokasi di Pasar Sore. Nah, sebelah kiri ini ada Mirota ya, Mirota Batik. Tapi sekarang udah ganti nama jadi Hamzah ya, Hamzah Batik ya. Nah, ini nih kita udah sampai di yang aku bilang tadi, Teras Malioboro. Nah, ini ikonik banget ya, di depannya itu ada patungnya T-Rex ya. Kita akan masuk ke sini. Jadi kita lihat apa sih di dalamnya Teras Malioboro ini ya. Eh, Teras Malioboro ini ada dua, yang pertama di sini dan yang kedua itu di sisi utara Malioboro. Jadi ada di
dua sisi, utara selatan dan sisi kanan kiri jalan Malioboro ya, yang untuk teras Malioboro ini. Dan untuk yang kali ini bentuknya hampir mirip sama mall sih untuk yang teras Malioboro yang di sini. Nah, kita lihat di depan pintu masuknya pun ini juga ada dua patung raptor ya kayaknya tuh ya, dinosaurus jenis raptor. Nah, kita coba masuk ya guys ya. Di dalam ini ada apa aja sih? Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada jual-jual souvenir ya, tentunya pernak-pernik khas Jogja. Nah, ini aku tapi nggak naik karena kita fokusnya nggak di sini. Intinya di teras Malioboro ini adalah sentra untuk penjualan oleh-oleh khas Yogyakarta. Nah, yang di lantai 1 ini ada souvenir baju, gantungan kunci dan macam-macam gitu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ini kompleksnya itu lengkap banget ya, ada baju, ada gantungan kunci, pernak-pernik, ada juga makanan. Nah, kalau kita keluar dari pintu samping itu kita masuk ke bagian kuliner. Nah, bagian wisata kuliner. Nah, ini dia. Jadi di situ ada jajanan-jajanan yang kalau teman-teman pas ke Malioboro kelaparan ya, mau jajan, bisa banget ke teras Malioboro. Lanjut di bagian belakang ini kulinerannya masih lanjut ya. Jadi warung-warungnya atau stand-stand kuliner itu ada di samping dan di bagian belakang teras Malioboro. Nah, ini jadi ini kaki lima ya, artinya harganya juga pasti ramah, gak mahal ya, masih terjangkau ya. Gak cuma makanan, ada minuman, snack juga ada. Nah, kita lanjut ke sisi samping satunya. Nah, ini kita bisa lihat ada semacam quotes ya. Urip sejatine gawe urup. Nah, urip sejatine gawe urup atau hidup itu pada dasarnya atau sebenarnya adalah gawe urup. Urup itu menyala ya. Urup itu menyala, artinya bermanfaat mungkin ya. Jadi hidup itu esensinya adalah kita memberikan kemanfaatan. Cieleh ya, gitulah intinya pokoknya. Nah, terus kalau teman-teman mau foto-foto di sini juga bagus banget ya. Untuk gang kecil ini ada tembikar, topeng-topeng, sepeda ontel gitu ya. Ini instagramable banget ya di teras Malioboro. Jadi ini adalah wisata yang kompleks atau lengkap dalam satu titik ya. Nah, setiap orang yang pernah tinggal di Jogja, setiap sudut kota di Jogja itu romantis. Nah, ini ada quotes lagi di bagian depan ya. Tapi emang bener ya, kalau menurut saya di Jogja itu nggak pernah ngebosenin ya. Jadi saya tuh nggak tahu deh udah berapa kali ke Jogja ya, alhamdulillah ya. Dan saya nggak pernah bosan, dan kalau diajak ke Jogja lagi pun saya mau ya, karena emang kota ini beneran enak banget ya. Berkesan banget, ngangenin gitu ya. Nah, mungkin macetnya aja sih yang bikin ini ya, kadang kalau pas macet ya, terutama pas kalau pengalaman saya dulu 2 kali ke Jogja itu, pernah 2 kali itu pas acara sekaten. Nah, itu macetnya luar biasa ya, terutama daerah sini sekitaran Malioboro, Keraton, itu macetnya luar biasa. Nah, ini kita keluar dari teras Malioboro dan kita lanjut jalan di sekitaran Malioboro. Jadi di seberang situ teman-teman bisa lihat itu adalah Pasar Beringharjo ya. Pasar Beringharjo ini sebenarnya sama juga ya, menjual banyak stand-stand oleh-oleh gitu ya, batik, baju, kaos-kaos gitu, khas Jogja buat oleh-oleh gitu. Jadi banyak banget pilihan teman-teman untuk belanja oleh-oleh di sekitaran Malioboro. Bisa di Pasar Beringharjo, bisa di teras Malioboro, atau bisa juga di toko-toko sepanjang jalan Malioboro. Nah, ini ada tukang mainan juga ya.
Nah, terus ini yang khas banget nih dari Malioboro adalah Dokar ya, atau delman. Teman-teman bisa sewa delman. Cuma aku nggak tahu tuh berapa tarifnya ya. Teman-teman yang tahu boleh tuh tambahin di kolom komentar itu tarifnya berapa, atau sekalian marketing delman ya, silakan bagi apa penyedia layanan delman wisata, silakan promosikan delman Anda di kolom komentar. Siapa tahu nih dari viewernya ini ada yang langsung gercep pesen ya. Nah, tadi di seberang itu kita lihat ada Kampung Pecinan ya. Itu Kampung Pecinannya di Malioboro ya. Jadi di Malioboro pun ada Kampung Pecinan. Jadi ini menunjukkan bahwa Malioboro pun sebenarnya heterogen ya. Artinya siapapun bisa diterima di sini, dan inilah Bhinneka Tunggal Ika ya, Indonesia yang sebenarnya ini. Jadi Malioboro tidak hanya memang kental banget budaya Jawa ya, tentunya karena memang di Jogja, tapi juga ada Kampung Pecinan. Jadi teman-teman yang mungkin apa main ke Malioboro itu bisa menemukan keragaman budaya juga di sini. Mau sate? Yang mau ke museum horornya dipersilakan
Ya, hanya dengan 25.000 saja. Nah, ini kita udah sampai di zona 2 ya. Jadi kita udah mau sampai di ujung. Di ujung ntar itu zona 1 ya. Ini kita udah di zona 2 Malioboro. Nah, ini kalau teman-teman dari tadi lihat itu banyak juga beca ya yang parkir ya. Itu juga bisa disewa. Jadi teman-teman bisa keliling Malioboro atau biasanya itu ke pabrik bakpia ya. Jadi teman-teman akan diantar ke pabrik bakpia, ntar balik lagi ke Malioboro. Nah, itu ada tarifnya macam-macam tergantung nego juga. Nah, sedangkan di sebelah kiri itu ada sewa atau rental e-bike atau sepeda listrik ya. Nah, itu juga macam-macam sewanya, cuman rata-rata kalau nggak salah sekitar 25.000 ya. Itu untuk 1 jam gitu kalau nggak salah ya, 25.000 atau 30.000 gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang tahu ya tarifnya bisa komen, atau mungkin ya lagi-lagi ya teman-teman yang marketing dari rental sepeda listrik Malioboro ya, boleh silahkan ramaikan kolom komentar ya. Dan pastinya jangan lupa juga di sebelah kanan kiri itu sepanjang Malioboro itu toko-toko itu juga menjual banyak banget oleh-oleh, khususnya bakpia yang paling terkenal ya. Macam-macam bakpia atau mungkin batik, kaos-kaos gitu ya. Yang banyak itu ya, kaos Jogja. Kaos Jogja pun jualnya juga murah-murah ya. 100.000 ada yang promo 100.000 dapat 6 gitu ya. Lumayan tuh, nggak sampai 20.000 ya satunya. Jadi lumayan lah buat oleh-oleh ya. Jadi bisa banyak kan tuh ya, cepet doang bisa dapat 6 gitu ya. Jadi dan kalau saran saya nih, kalau teman-teman yang lain mau kasih saran juga boleh. Kalau saran saya, jangan buru-buru dulu pas ngeliatin, wah ini 100.000 dapat 6 nih, murah nih ya, beli di sini. Nah, jangan dulu ya, explore aja dulu ya, dari Malioboro selatan ke utara ya, explore aja dulu, siapa tahu ada deal atau promo yang lebih bagus di sebelah sana gitu ya. Jadi teman-teman nggak nyesel ntar habis udah terlanjur beli di sini, ternyata yang di sebelah sana taunya lebih murah atau modelnya lebih bagus gitu ya. Nah, itu explore aja dulu teman-teman ya. Nikmati waktu selama di Malioboro. Dan kalau misalkan teman-teman mau explore dari selatan ke utara balik lagi, itu pun nggak butuh waktu banyak ya, paling cuman sejam bolak-balik atau sejam setengah ya. Tapi ya nggak butuh waktu banyak, cuman butuh energi yang banyak aja. Tapi sekali lagi tadi ya, kalau misalkan teman-teman udah lapar ya bisalah melipir di warung-warung pinggir, bukan warung ya, pedagang kaki lima di pinggir jalan, atau ke warung-warung yang masuk gang di sekitaran sepanjang Malioboro. Itu ada gang-gang di sebelah kanan kiri, itu biasanya di situ rame, banyak warung-warung ya. Ada gang gang Pajeksan gitu ya, kemudian gang Dagen gitu. Itu di sekitaran situ banyak warung, kemudian depot, rumah makan yang murah-murah gitu ya. Itu bisa mampir. Intinya kalau di Malioboro itu memang saran saya sih, itu dieksplor aja dari utara ke selatan, bolak-balik ya. Mau eksplornya jalan kaki, mau pakai sepeda listrik,
itu boleh bebas apapun. Kalau mau lebih free sih memang pakai sepeda listrik atau jalan kaki ya. Jadi lebih enak bisa parkir apa namanya mau berhenti kapan pun bisa. Kalau misalkan delman mungkin ya di satu tujuan aja ya dari Malioboro kemana ntar balik lagi ke Malioboro gitu ya. Atau beca juga sama kayak gitu ya. Ya opsional aja sih. Kalau misalkan mau delman ya memang jadi pengalaman tersendiri tar ya naik delman. Apalagi sambil ngevlog di atas delman ya. Kapan-kapan kalau saya mampir ke Malioboro lagi lah, coba kita naik delmannya ya. Nah ini kita udah nyampe di zona 1 dan ada patung prajurit ya. Di setiap gerbang zona itu ada patung prajuritnya. Bisa dipakai foto bareng ya prajuritnya, insya Allah nggak akan protes ya. Jadi kita udah sampai di ujung utara ya, ujung utara dari Malioboro. Nantinya di paling ujung itu kita akan bisa lihat apa namanya stasiun Tugu ya, stasiun Tugu. Jadi ujung utara dari Malioboro ini adalah stasiun Tugu Yogyakarta ya. Teman-teman yang naik kereta api turunnya di stasiun Tugu itu bisa langsung keluar stasiun, bisa langsung jalan-jalan di Malioboro ya. Kalau kemarin aku kesininya itu dari Blitar itu naik kereta Berantas ya kalau nggak salah. Itu bukan Kahuripan ding. Nah Kahuripan tuh tiketnya cuma 80.000 aja cuy, dari Blitar sampai ke Jogja. Itu aku turunnya di stasiun Lempuyangan, which is stasiun Lempuyangan itu jaraknya pun nggak terlalu jauh dari Malioboro. Dari Lempuyangan ke tempatku nginep di area Malioboro itu jalan kaki cuma sekitar 15 menit doang ya. Jadi nggak akan capek, nggak perlu naik ojek ya, terserah sih kalau mau pesen ojek juga boleh ya. Mau jalan kaki pun nggak terlalu jauh ya, cuma 15 menit dan itu udah kita langsung nyampe di area Malioboro. Jadi aku datang dari stasiun Lempuyangan langsung ke area Malioboro, naruh tas di hotel, kemudian keluar lagi langsung eksplor Malioboro malam-malam cari makan. Nah gitu ya. Jadi kalau aku boleh saranin emang enak banget sih kalau ke Jogja itu naik kereta. Apalagi yang turun stasiun Tugu langsung ya. Jadi teman-teman bisa langsung turun stasiun, keluar stasiun itu bisa langsung jalan-jalan ke Malioboro. That's why itu banyak banget ya teman-teman backpacker itu yang wisata ke Jogja itu bahkan nggak sampai nginep ya. Jadi turun di stasiun Jogja itu nyampe stasiun Jogja, stasiun Tugu itu pagi hari, kemudian explore Malioboro ya pagi harinya sampai siang, kemudian beli oleh-oleh, beli bapia dan macam-macam ke keraton gitu kan. Habis itu sore udah cabut lagi balik gitu ya. Nah jadi enak banget jadi ya. Kalau misalkan teman-teman mau wisata dalam sehari pun bisa ke Jogja ya. Kita tinggal explore aja Malioboro itu udah kayak explore Jogja semuanya gitu ya. Dan kalau ke Jogja nggak ke Malioboro pun juga rasanya ada yang kurang lengkap gitu ya. Jadi kalau ke Jogja kita nggak bisa explore seluruh Jogja, minimal explore Malioboro itu udah cukup ya gitu. Nah kalau teman-teman lihat tuh di seberang tuh juga ada beberapa bis ya, bus Trans Jogja ya. Nah itu ada haltenya juga. Nah jadi coveragenya udah lumayan sih di seluruh area Jogja ya untuk bis Trans Jogja ini. Dan tiketnya murah banget kalau nggak salah kisaran 3 ribuan ya kalau nggak salah ya. Itu kita udah bisa explore Jogja dari utara selatan barat ke timur ya. Dan banyak juga jalur-jalur yang menuju ke Malioboro. Jadi meskipun teman-teman nginepnya di tempat atau di hotel yang jauh dari Malioboro ya, kalau nggak mau habis banyak di ongkos transport ya, bisa pakai naik bis Trans Jogja ya. Dan itu murah banget dan bisa langsung membawa teman-teman langsung ke Malioboro ya.
Nah, ini dia kita udah sampai di, ujung utara banget ya, di ujung banget Malioboro, ujung utara, dan di sini kita wah rame banget ya, perempatan, persimpangan lah ya, persimpangannya rame banget ini, dan kalau sore terutama itu pasti bakalan penuh ya, penuh dan macet banget. Nah, itu bisa kita lihat ada kereta yang sedang, mendarat lagi, yang sedang masuk ke stasiun Tugu ya. Nah, itu deh, kita bisa lihat stasiun Tugu. Nah, jadi teman-teman yang, turun stasiun Tugu tinggal nyebrang kaki doang ya, nyebrang, udah nyampe di Malioboro. Nah, itu aja mungkin review dari walkthrough saya di kisaran Malioboro, dan jangan lupa, subscribe, like, comment, dan share ya. Sampai ketemu lagi di Jogja, dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Buat teman-teman yang, tinggal di kota-kota tertentu yang pengen saya, kunjungi dan saya review pakai vlognya, boleh kolom di komentar lagi ya, komen di kolom komentar. Siapa tahu ada rezeki, ada umur ya, saya bisa silaturahmi ke kota-kota kalian semuanya dan bisa kita bikin vlog di kota-kota kalian ya. Itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.